Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi. Shalom. Kita akan menghadap Tuhan dalam ibadah di rumah masing-masing pagi hari ini. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita memasuki panggilan beribadah. Yohanes 3 ayat 16 menyatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 12 ayat 23 dan 24. Tetapi Yesus menjawab mereka katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 6 ayat 10 dan 11. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita menyanyikan pujian untuk merayakan kasih Tuhan yang menggenapi janji-Nya kepada umat milik-Nya dengan lagu Kidung Jemaat 175 bait 2 dan 3, Penebusku disalib. Penebusku disalib, menghapuskan hukumanku, agar aku diberi anugerah hidup oleh matinya. Ibadah ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai keluarga saudara-saudara. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Kristus, kita ada karena kasih-Nya pada keluarga kita. Memandang salib-Nya, maka hancurlah sombong dan congkak kita. Pandanglah salib-Nya supaya kita memandang dengan benar segala sesuatu yang ada dalam hidup ini. Memandang seperti Tuhan Yesus memandang kita dari atas salib-Nya. Kita pujikan Kidung Jemaat 169, Memandang Salib Rajaku. Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia, ku rasa hancur jongkakku dan harta hilang harganya. Kita bertelut bersama-sama memasuki pengakuan dosa. Di hadapan Tuhan Allah yang penuh kasih,
Marilah bersama mengaku segala kelemahan, kesalahan, dan dosa-dosa kita. Masing-masing tiap pribadi berdoa secara pribadi. Kita lanjut dengan pujian Kidung Jemaat 36 bait yang pertama, dihapuskan dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Iman kita dibangkitkan melalui berita kasih, berita anugerah yang terambil di dalam Yesaya 64 ayat 6 dan ayat yang ke-8. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Nyanyian kesanggupan 170 bait yang pertama, kepala yang berdarah. Kepala yang berdarah, tertunduk dan sedih, penuh dengan sengsara dan luka yang pedih. Meski mahkota duri menghina harkat-Mu, Kau patut ku kagumi, terima hormatku. Mari kita mempersiapkan diri untuk menerima sabda Tuhan. Kita tunduk kepala, kita menghadap Tuhan di dalam doa. Allah Bapa yang rahmani, Allah Bapa yang rahimi, sungguh kami bersyukur kami boleh memasuki ibadah Jumat Agung. Dan saat ini biarlah firman-Mu semakin meneguhkan iman kami. Roh Kudus mengurapi hati kami, memampukan mendengar dan mewujudkan firman itu dalam kehidupan kami. Dalam nama Kristus, amin. Bacaan Injil hari ini dari Yohanes 19 ayat yang ke-28 sampai yang ke-38. Yohanes 19 ayat 28 sampai 38. Saya bacakan demikian. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia,
supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan, mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Demikian bacaan Injil Yohanes 19 ayat 28 sampai 38. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan senantiasa memelihara di dalam kehidupannya. Hosiana. Sebagai pengantar khotbah dengan judul Karena Salibmu Hidupku Diperbarui, saya mengajak sekali lagi kita menyanyi bersama-sama dari Kidung Jemaat 169. Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia, ku rasa hancur congkakku dan hilang harganya. Itu pujian yang layak direnungkan pada Jumat Agung ini. Memandang salib Tuhanku. Salib bukan hanya kehancuran tubuh manusia Kristus sendiri, tetapi kehancuran hati Allah di dalam kasih-Nya pada umat kepunyaannya. Salib yang menghancurkan hati Bapa menjadi cara untuk menghancurkan kekerasan hati manusia yang penuh dengan egoisme. Saudaraku bisa melihat kenyataan hidup ini yang penuh dengan kekerasan.
Itu muncul oleh karena keegoisan yang semakin mendalam, ketidakpedulian pada orang lain, sehingga mereka miskin dalam kasih dan pengalamannya cenderung adalah pengalaman kekerasan dan prasangka buruk. Layaklah ketika kita di jalan berhadapan dengan orang kemudian muncul emosi-emosi oleh karena mereka membawa pengalaman kekerasan itu kepada orang lain yang berinteraksi dengannya. Itulah ya kenyataan yang terjadi di kehidupan kita. Salib menghadirkan interaksi yang baru dalam kehidupan ini. Bukan kekerasan dibalas dengan kekerasan, melainkan sebaliknya kekerasan itu diampuni, didoakan dengan ucapan-ucapan berkat di atas penderitaan kayu salib. Bukankah Kristus pernah berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Salib Kristus menjumpai hidup kita dan mengubah hidup kita. Dan pastilah salib yang mengubah hidup kita ini juga akan mengubah orang lain ketika kita berjumpa dengan orang lain. Dan ingatlah baik-baik saudaraku, kalung salib, anting-anting salib, atau tato salib yang menempel di tubuh kita itu tidak mengubah apa-apa. Biarlah hati kita yang harusnya berjumpa dengan Yesus yang tersalib, karena Dia dan salibnya mendemonstrasikan kasih Allah yang semestinya menghancurkan hati kita semua manusia dan membawa kita melihat pengharapan di dalam Kristus yang tidak akan mengecewakan. Karena apa? Kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus. Roma 5 ayat yang ke-5. Kekasih-kekasih Kristus, dunia ini dipenuhi dengan orang-orang yang menebarkan benih-benih yang tidak pengharapan. Konkret, seringkali kita melihat, mendengar berita-berita yang tidak benar, hoax, baik itu berita yang sedang kita alami saat ini dengan COVID-19. Bahkan ada saran lebih baik tidak usah banyak membuka, mencari referensi tentang COVID-19, karena ternyata di situ tersisipi hoax, berita yang tidak benar, yang semakin menjadikan kita tidak berpengharapan. Pengharapan yang sesungguhnya hilang seiring dengan hilangnya, berkurangnya pengalaman kasih dalam berinteraksi satu dengan yang lainnya. Dan salib Kristus yang hebat di kayu salib itu adalah kabar baik yang mestinya sering digaungkan dalam kehidupan ini. Berapa jumlah kata yang perlu kita bandingkan ketika kita menyebut nama Kristus dan ketika kita menyebut nama COVID-19? Lebih banyak mana? Barangkali saya kira lebih banyak yang COVID-19 daripada menyebut Yesus yang sudah bangkit. Kristus mendemonstrasikan kasih kepada setiap hati yang memandang salibnya. Hati yang mengalami kayu salib Kristus akan menjadi hati yang dihancurkan dalam segala kecongkakan dan dibentuk kembali hati itu dan dimilikinya serta dipimpin oleh Allah. Ada sebuah ilustrasi yang barangkali membantu kita sekalian. Salib Kristus itu menghancurkan kecongkakan yang kemudian diganti dengan kemuliaan yang luar biasa. Di Jepang ada karya seni yang luar biasa yang diberi nama istilah kintsugi atau sering disebut sebagai golden repair. Kintsugi adalah proses pembuatan gerabah porselin. Gerabah porselin sudah dibuat dengan sempurna, dengan apik, dengan baik. Tetapi gerabah yang sudah apik dan sempurna itu kemudian dihancurkan, pecah. Dan ketika pecah, pecahnya kembali
dibangun tetapi dengan lem emas. Tercipta karya seni yang mahal harganya, yang luar biasa, yang nampak sempurna, yang nampak tidak cacat, tetapi justru dibangun dari kondisi yang cacat. Yang menarik, kondisi cacat ataupun tidak sempurna dinampakkan melalui proses dibangun dari kehancuran sampai menghadirkan karya seni yang begitu mahal dan berharga. Itulah kehidupan kita, hati kita yang congkak perlu dihancurkan oleh salib Kristus. Saudaraku, masihkah hidup kita saat ini dikoreksi oleh salib Kristus? Ketika kita memandang salibnya, semestinya tidak hal yang lebih menghancurkan hati kita selain kasih Kristus yang diberikan kepada kita ketika masih berdosa. Martin Luther berkata, kekristenan adalah tentang proses, bukan hasil. Kita terus berada dalam sebuah pergumulan akan kasih karunia Allah untuk menjadi baik. Pergumulan. Proses itu tidak akan pernah berhenti selama kita hidup di dunia ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagi setiap kita yang mengalami pembaharuan dalam salib Kristus, mari kita menghadirkan pembaharuan dalam hidup bersama banyak orang dengan kasih yang serupa dengan Kristus. Mari kurangi penyebutan yang tidak bermanfaat. Perbanyak memuji Yesus, salib Kristus. Selamat merayakan Jumat Agung dengan mengalami kehancuran hati yang congkak untuk kembali dibentuk oleh Allah dalam kasih serupa dengan Yesus Kristus. Amin. Kita memasuki saat teduh. Saat teduh cukup. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami undang bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan terkasih, tibalah saatnya kita menyerahkan persembahan kepada Tuhan yang sudah kita persiapkan. Tapi sebelumnya, marilah kita dengarkan 1 Petrus 2 ayat 5 sebagai dasar persembahan kita. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk membangun suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Kita kumpulkan persembahan kita dibarengi dengan
menyanyikan kidung pujian 368, Pada Kaki Salibmu. Pada kaki salibmu, Yesusku berlindung. Air ayat Golgota, pancaran yang agung, salibmu, salibmu yang kumuliakan hingga dalam surga kelak ada perhentian. Kita bersama-sama tunduk kepala menghadap Tuhan di dalam doa syafaat, doa persembahan dan doa penutup. Mari kita berdoa. Di ibadah istimewa Jumat Agung ini, kami boleh bersyukur kepadamu Bapa. Jikalau kami masih mendapat kesempatan untuk memperingati saat Tuhan Yesus mati di kayu salib, mengingatkan kami semua segala kecongkakan dan kesombongan kami dihancurkan di dalam salib Kristus. Ya Tuhan, Engkau menguatkan dan memberkati kami semua. Ketika kami mengingat akan Jumat Agung di masa memprihatinkan dunia saat ini, kami boleh merenung, ya Tuhan, Engkau sudah mati di kayu salib. Kalaupun banyak orang di dunia ini sudah lebih cenderung untuk egois, untuk cenderung mementingkan diri sendiri, biarlah kami dijauhkan dari hal itu, terlebih dalam situasi yang seperti ini. Tuhan, ajar kami untuk beraksi, tidak hanya berbicara. Menolong dipakai Tuhan, menolong dipakai Tuhan, membantu dalam situasi krisis yang seperti ini. Terlebih bulan Maret dan bulan April, kami boleh bersama-sama menghayati tentang pengorbanan Kristus, Paskah. Ya Tuhan, dalam situasi Paskah ini, kami serahkan bangsa negara kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau berkati para pengemban mandat rakyat untuk bertindak secara bijak, akurat dan tepat untuk bangsa kami yang segera Tuhan entaskan dari keprihatinan saat ini. Ya Tuhan, demikian pula Engkau memberkati dalam situasi seperti ini, ekonomi negara kami tetap terjaga baik. Itu pun pula terjadi di keluarga-keluarga kami. Ketika kami banyak tinggal di rumah bersama suami, istri, anak-anak, dan anggota keluarga yang lain. Mampukan kami untuk memanage keuangan keluarga kami dengan sebaik-baiknya. Dan ajar kami tidak lupa memperhatikan juga orang lain yang sungguh-sungguh membutuhkan. Bapa, Engkau berkati ibadah Jumat Agung dimanapun berada.
baik di rumah-rumah maupun mereka yang menyirahkan ibadah-ibadah kecil di kelompok-kelompok kecil maupun di gereja yang terbatas. Engkau memberkati sehingga ibadah berlangsung dengan baik, membangkitkan iman kami semua. Demikian pula ibadah ini kami juga boleh bersyukur dengan persembahan yang terkumpul. Berkati persembahan ini dan ajar kami boleh mempersembahkan tubuh jiwa raga kami sebagai persembahan yang hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapa, kami hendak mengakhiri ibadah dan kami bersama-sama akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Lindungi sertai kami, jagai kami dan beri kemenangan kami hari ini menjadi umat pemenang di dalam Kristus. Terselip dosa kesalahan mohon ampun, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan menaikkan pujian pengutusan dari Kidung Jemaat 341, Kuasamu dan Namamu-lah. Kuasamu dan Namamu-lah hendak kami sembah, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar, bagaikan padi segenggam mestilah mati dipendam, supaya tumbuh dan segar di panas surya memekar. Berbuahlah, tuaian pun besar. Jadilah pendamai di tengah dunia ini. Kiranya Allah sumber pengharapan memenuhi keluarga saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman saudara sekalian, supaya oleh kekuatan Roh Kudus saudara semua berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Hosiana, 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 Hosiana.